Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1509 Sensi cerdas. Dia memang tertawa sangat gembira karena melihat lelucon yang sangat hebat. Saya tidak pernah menyangka orang-orang ini akan menyerang bangsanya sendiri. Namun, ia segera merasa lega. Hal itu sama sekali tidak mengejutkan, karena perilaku Kawashima Seisuke barusan telah sangat menyakiti 8 ninja senior lainnya, dan mereka membenci Kawashima Seisuke sampai ke akar-akarnya. Kalau saja dia tidak melarikan diri karena keegoisan, dan tidak mengguncang hati orang-orang, Jifei mungkin tidak akan membunuh 2 ninja tingkat tinggi dengan mudah. Dia cuma kabur. Bahkan kalau dia bilang lebih baik, mereka nggak akan percaya. Mereka bahkan mengira dia masih kabur. Kalau begitu, bagaimana mungkin orang lain percaya padanya? Oleh karena itu, mereka semua ingin membunuhnya. Bahkan ada secercah harapan di hati mereka bahwa jika mereka bekerja sama untuk membunuh Kawashima Seisuke, apakah Jifei akan memaafkan mereka? Lagi pula, mereka tidak punya niat subjektif untuk menyakiti saudara-saudara dan teman-teman Jifei. Didorong oleh gagasan inilah orang-orang ini mengambil tindakan dan menyerang Kawashima Seisuke bersama-sama. Kasihan Kawashima Seisuke. Kali ini ia benar-benar ingin menyerang Jifei dan membunuhnya, tetapi ia tidak menyangka kaki tangannya tidak mempercayainya dan ingin menyerangnya. Pada akhirnya, ia menjadi orang yang malang. Keahlian bela diri Kawashima Seisuke bukanlah yang terbaik di antara para ninja, dan ia diserang oleh 7 orang sekaligus. Dan ia masih belum siap, kini nyawanya berada di ujung tanduk. Dia meludahkan 2 suap darah, menatap ke-7 orang itu, dan berkata dengan wajah garang dan marah, Kau benar-benar mengkhianatiku. 7 ninja senior juga geram. Mereka tidak menyangka Kawashima Seisuke benar-benar ingin menyerang Jifei kali ini. Kini mereka dipenuhi penyesalan, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Mereka semua terluka parah. Yang terpenting, semua senjata tersembunyi Kawashima Seisuke beracun. Dalam situasi saat ini, Kawashima Seisuke tidak bisa lagi mendetoksifikasi senjata-senjata itu dan hanya bisa menunggu kematian. Gunung itu tiba-tiba menjadi sunyi. Saat angin pegunungan bertiup, bau darah di udara menjadi lebih kuat, membuat orang-orang semakin cemas. Kenapa? Kawashima Seisuke akhirnya mengumpulkan kekuatannya, menatap kaki tangannya yang terdiam, lalu berteriak dengan marah dan enggan. Dia masih belum bisa menerima kenyataan sekarang. Meski kenyataan itu tidak bisa diubah, dia tetap tidak mau menerimanya. Karena kau tidak populer, tak seorang pun benar-benar mau tunduk padamu. Mereka hanya ikut bermain denganmu. Jifei menjawab. Kawashima Seisuke mewakili para ninja terluka yang hadir. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kau bohong, mereka tunduk padaku dan bahkan takut padaku. Teriak Kawashima Seisuke tak percaya. Kawashima Seisuke, berhentilah bersikap sok benar dan imajinatif. Kami sungguh ingin membunuhmu, kami tidak tunduk padamu. Seorang ninja kurus yang terluka, memegangi dadanya, berteriak. Hati Kawashima Seisuke langsung membeku. Ketika Jifei mengatakan ini tadi, ia merasa bahwa Kawashima sengaja menyerangnya, sengaja memprovokasinya, dan berbohong. Sekarang, anak buahnya memberinya jawaban yang sama, penyangkalan yang sama, yang sangat memukulnya. Dengan marah, ia meludahkan 2 suap darah dan menatap ke-7 ninja senior itu. Kenapa? Kenapa kalian mengkhianatiku dan tidak mempercayaiku? Kami semua ninja tingkat tinggi. Kau tidak lebih kuat dari kami. Kenapa kami harus mendukungmu? Jawab ninja itu lagi. Sensi, aku tidak melakukan apapun yang membuatmu kecewa, kata Kawashima Seisuke dengan tak percaya.
Ketika kalian berkolusi dengan Hiroshima, kalian telah menganiaya kami dan merampas kesempatan kami untuk menjadi pemimpin. Itulah sebabnya kami menolaknya dan hanya menyerah dan setuju. Kau memanfaatkan Hiroshima dan kabur begitu saja, meninggalkan kami mati menggantikanmu. Kenapa kami harus setia padamu, orang sepertimu? Senshi terus bertanya. Kawashima Seisuke merasa seperti ada batu besar yang menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Ia ditanya tentang poin kunci tersebut, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tertekan. Akhirnya, saking gembiranya, ia mulai muntah darah tanpa henti. Seluruh tubuhnya tampak berlubang, dan ia perlahan-lahan menjadi lemas dan lemah. Aku tidak akan menyerah, aku. Kawashima Seisuke tidak menyelesaikan kata-katanya, terbatuk 2 kali, dan tubuhnya mulai lemas. Dia berusaha keras untuk membuka mulut dan berbicara, tetapi setelah mencoba beberapa kali, dia tidak bisa bernapas dan meninggal di tanah. Suasana kini sunyi senyap. Ketujuh orang yang terluka itu saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka membenci Kawashima Seisuke, ia sebenarnya sudah mati. Sebaliknya, mereka tak tahu harus berbuat apa. Mereka juga akan menghadapi kematian. Mereka semua menatap Ji-Fei serempak, dengan sedikit harapan di mata mereka, masih berharap untuk dimaafkan. Terutama Senshi, yang baru saja berbicara, menatap Ji-Fei dan berkata, "Tuan Ji, insiden ini disebabkan oleh Hiroshima dan Kawashima. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bisakah Anda memaafkan kami?" 6 orang lainnya langsung mengangguk setuju. "Kalian ingin hidup, kan?" Ji-Fei bertanya pada ketujuh orang itu. Ketujuh orang itu mengangguk tanpa berpikir, yang menunjukkan bahwa mereka ingin hidup. Senshi buru-buru berkata, "Tuan Ji, selama Anda membiarkan kami hidup, kami bersedia mengikuti semua rencana Anda." "Ya, kami semua bersedia." 6 ninja senior lainnya langsung setuju. "Oh," Ji-Fei terkekeh, dan semua orang tercengang dan menatap Ji-Fei, tidak mengerti mengapa dia tertawa. "Kamu tidak harus mati, tapi kamu harus mati sekarang," Ji-Fei mengumumkan dengan nada tenang, mendesis. Senshi dan yang lainnya berteriak-teriak. Mereka tidak menyangka pihak lain masih begitu bertekad untuk membunuh mereka. "Jangan salahkan aku untuk semua ini. Salahkan Hiroshima. Aku memberinya kesempatan, tapi dia tidak memanfaatkannya. Malah, dia mengkhianatiku. Sekarang, tentu saja, aku tidak akan mempercayaimu." "Baga, Hiroshima sialan. Dia membunuh kita," geram Senshi. 6 ninja senior lainnya juga membenci Hiroshima sampai mati. Bahkan lebih dari kebencian mereka terhadap Kawashima Seisuke. Jika dia bukan pemimpinnya, bagaimana mungkin mereka berada dalam bahaya? Namun, mereka tidak dapat mengubah situasi sekarang. Bahkan sekarang, Ji-Fei dapat membunuh mereka hanya dengan jentikan tangannya, jadi mereka semua menerima nasib mereka dan banyak dari mereka menundukkan kepala dan tetap diam. Senshi yang baru saja berbicara, memutar matanya dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. 6 orang lainnya tidak peduli. Ia melirik Ji-Fei dan mendapati Ji-Fei mengabaikan tindakannya. Ia langsung membenarkan pendapatnya. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi lukanya dan berjalan ke salah satu ninja yang lukanya paling ringan. "Hoshino, bagaimana lukamu?" Hoshino mengira Morini ingin dia terus bertarung. Jadi dia mengangguk penuh semangat, "Cederaku tidak serius. Aku akan memberimu tumpangan, patah." Begitu Senshi selesai berbicara, tangannya terjatuh, dan bersamaan dengan itu, nyawa Hoshino pun ikut terjatuh. Ini 5 orang sisanya tercengang. Bab 1510 Wajah Buruk Hiroshima. Ji-Fei mengangkat alisnya, tetapi tidak bergerak. Melihat ini,
Senshi semakin yakin dan menghampiri 5 ninja senior lainnya. Luka mereka lebih parah daripada luka Hoshino tadi. Awalnya, Hoshino adalah yang paling ringan dan masih bisa melawan, tetapi dia terbunuh lebih dulu. Melihat Senshi, wajah semua orang menampakkan kegugupan, dan beberapa orang dengan takut berteriak, "Senshi, apa yang kamu lakukan?" Segala sesuatu yang terjadi hari ini benar-benar membalikkan ide-ide orang-orang ini. Kelicikan Hiroshima, ide Hamasaki untuk melarikan diri, dan yang paling aneh adalah keegoisan Kawashima Seisuke. Sekarang, tepat ketika mereka mengira semuanya telah berakhir dan mereka semua menghadapi kematian, mereka tidak menyangka bahwa Senshi benar-benar membunuh Hoshino. Sekarang matanya menatap mereka lagi. Apakah dia akan membunuh mereka? Begitu panik, begitu berseru, semua orang ingin tahu apa yang akan dilakukan Senshi. "Kau seharusnya mati seperti Hoshino." "Tahu," Senshi berkata, nadanya penuh dengan niat membunuh dan keyakinan bahwa ia harus mati. "Senshi, apa kau gila? Sekarang Ji-Fei ingin membunuh kita." Beberapa orang berteriak karena tidak mau patah. Tanpa penjelasan apapun, Senshi menghampiri ninja senior yang paling dekat dengannya dan mencekik ninja senior itu hingga mati dengan tangannya. Ninja senior yang malang itu bahkan tidak berteriak, hanya matanya yang melebar, mengekspresikan kemarahan, kekesalan, dan ketidakpuasannya yang dalam. Adapun ninja senior lainnya, mereka semua menatap Ji-Fei dengan penuh pertanyaan di mata mereka, tidak mengerti mengapa Ji-Fei membiarkan Senshi membunuh orang seperti ini. Mereka kecewa karena Ji-Fei tidak menghentikan mereka, atau lebih tepatnya, dia mengabaikan kematian mereka sepenuhnya. Demi menyelamatkan diri, Senshi sama sekali tidak ragu. Ia menggoyangkan tubuhnya, lalu terdengar suara tulang patah. Ia membunuh 4 ninja senior yang tersisa dengan gerakan cepat. Para ninja tingkat tinggi ini terus bergejolak hingga ajal menjemput, bahkan seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mereka tak pernah membayangkan akan mengalami hal-hal aneh seperti itu dan mati dengan cara yang begitu aneh. Senshi menjadi lebih tenang saat itu. Ia segera berbalik dan berlutut di depan Ji-Fei. "Tuan Ji, aku bersedia setia padamu. Aku bersedia menjadi anjingmu yang paling setia." Ji-Fei menatap Senshi di depannya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hal ini membuat Senshi sedikit gugup. Tetapi ketika ia memikirkan bagaimana Ji-Fei tidak berusaha menghentikannya membunuh siapapun, dan tidak membunuhnya secara langsung, ia tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. "Dong, dong, dong," ia bersujud kepada Ji-Fei 3 kali. "Tuan Ji-Fei, aku bersedia mengikutimu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu seperti Hiroshima." Wajah Ji-Fei yang tanpa ekspresi tiba-tiba menunjukkan senyuman, dan dia menatap Senshi. "Kamu sangat pintar." Senshi tidak mengerti maksud Ji-Fei, tetapi ketika melihat senyum Ji-Fei, ia menghela napas lega dan segera berkata, "Mulai sekarang, aku akan menjadi anjing Jisao. Aku bersedia melakukan apapun untuk Jisao." "Apakah kamu yakin ingin mengikutiku?" Senshi mengangguk. "Ya, aku bersedia mengikutimu." Ji-Fei mengangguk. "Oke, aku beri kamu kesempatan." "Terima kasih, Tuan Ji," kata Senshi penuh semangat seolah-olah dia telah menyelamatkan hidupnya. Ia mengulurkan tangan dan menarik Senshi dari tanah. Senshi tiba-tiba merasa lemas seperti anak kecil di hadapan Ji-Fei. Ia sangat gugup di dalam hati, tetapi wajahnya tampak gugup dan ia memaksakan senyum. Tangan Ji-Fei tiba-tiba mengendur, dan tubuh Senshi jatuh bebas ke tanah, menimbulkan suara benturan dengan tanah. Senshi berhasil mencegah dirinya jatuh ke tanah, tetapi ia tidak mengerti maksud Ji-Fei, dan tidak berani berdiri diam. Sebaliknya, ia membiarkan dirinya jatuh bebas dan sengaja jatuh ke tanah. Senyum sinis terpancar di mata Ji-Fei, tetapi ia berkata dengan sangat tenang,
Sekarang kau panggil polisi dan katakan bahwa Hiroshima mengkhianati Kawashima Seisuke, membunuh orang-orang ini, dan melukaimu dengan serius. Bisakah kau mengatasinya? Jangan khawatir, Tuan Ji. Saya akan mengurusnya. Senshi merasa lega mendengarnya. Jifei telah menyelamatkannya. Ia merasa telah menyelamatkan nyawanya. Kalau begitu, semuanya tergantung pada kinerjamu. Sekarang hidupmu bergantung padamu. Jifei tidak mengatakan apa-apa lagi, namun dia menjelaskannya dengan sangat jelas. Lalu berbalik dan berjalan pergi. Seolah-olah semua yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Senshi menatap punggung Jifei. Matanya penuh kerumitan dan lebih banyak ketakutan. Ada 10 ninja tingkat tinggi, ditambah seorang pemimpin bernama Kawashima Seisuke. Kecuali 3 yang dibunuh oleh Jifei, 10 lainnya tewas dalam pertikaian internal, atau bahkan dibunuh olehnya. Saya khawatir inilah yang dimaksud dengan mengalahkan musuh tanpa berperang. Ini setidaknya membuatnya merasa takut dan kagum di hatinya saat ini, jadi dia tidak berani mengatakan apapun kepada Jifei. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Setelah beberapa saat berkomunikasi, Senshi mengumpat, "Baka," lalu bergegas menuju ke arah hilangnya Jifei. Saat itu, rumah Kawashima Seisuke dikepung oleh sejumlah besar polisi dan wartawan. Hiroshima berdiri di tengah kerumunan, dengan marah menceritakan perilaku kejam Jifei. Polisi dan wartawan menyaksikan para ninja ini tewas dengan cara yang sangat buruk, dan jumlah mereka sangat banyak. Mereka semua adalah ninja elit dari negara yang mereka. Mereka tidak hanya sangat marah, tetapi juga dipenuhi kebencian. Mereka ingin membunuh Jifei secara langsung. Hiroshima tidak diragukan lagi adalah yang paling bahagia. Pada saat ini, Kawashima Jieko berjalan keluar dari villa dan langsung menjadi sasaran kamera wartawan dan mulai memfilmkan. Hiroshima bahkan langsung melontarkan umpatan dan menunjuk Kawashima Jizi, "Dasar pengkhianat, kau malah berkolusi dengan Jifei dan membunuh begitu banyak ninja kita. Kau pengkhianat negara yang..." Ketika Kawashima Keiko melihat Hiroshima, rasanya seperti bertemu musuh. Ia sangat iri. Kalau bukan karena Hiroshima, bagaimana mungkin ia terluka? Bagaimana mungkin pamannya menyerang mereka di belakang mereka? Ia juga geram dalam hatinya. Hiroshima, para ninja itu mengkhianati kita, menyerang kita, dan hampir membunuh kita. Semua ini atas perintahmu. Hiroshima tertegun sejenak. Ia tak menyangka Kawashima Keiko akan mengatakan bahwa dialah yang memesannya. Namun, ia segera tenang. Lagi pula, semua ini diatur oleh Kawashima Seisuke dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Berpikir bahwa Kawashima Seisuke pasti akan terbunuh dalam perjalanan pulang. Ia merasa lebih tenang dan tenteram. Kau hanya kekasih Jifei. Untuk menjadi kekasih Jifei, kau bahkan tidak punya rasa malu. Kau bahkan ingin membunuh semua ninja negeri yang... Kau pengkhianat yang seharusnya bunuh diri dengan seppuku untuk meminta maaf. Setelah mengatakan itu, dia menatap para wartawan dan polisi di tempat kejadian dan berkata, "Kalian tidak boleh mengampuni pengkhianat ini. Dia perempuan jalang yang berkolusi dengan Jifei untuk melakukan pengkhianatan." Kawashima Keiko, Oda Miki dan Anzai Reika semuanya marah dengan sikap Hiroshima yang tidak tahu malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Hiroshima berbicara lagi dengan senyum di matanya. Bersambung,